Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Stefan Arafi. Nama saya Juliansyah. Nama saya Nama saya Andika Perdana Akbar. Nama saya Dedi Wahyudin. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi zat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit tentang penurunan tekanan uap. Pada video kali ini, kita akan membahas materi sifat koligatif larutan. Tapi sebelumnya, mari kita perhatikan beberapa peristiwa berikut ini. Pertama, di negara-negara bersalju seperti Austria, dilakukan penaburan garam, contohnya garam CaCl2, untuk mencairkan salju di jalan raya, sehingga pengguna jalan dapat melintas dengan aman dan nyaman. Nah, pertanyaannya, kenapa hal ini dilakukan dan apa yang akan terjadi jika yang kita taburkan adalah zat lain? Kemudian yang kedua, pada saat kita memasak sayur, ketika kuah sayuran mendidih dan sayur dimasukkan, maka kuah akan berhenti mendidih. Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Berikutnya, tahukah teman-teman bahwa para pedagang es biasanya menaburkan garam dapur di tempat penyimpanan es? Nah, apakah fungsi penambahan garam pada proses tersebut? Ketiga peristiwa ini merupakan contoh aplikasi dari sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, melainkan bergantung pada konsentrasinya. Nah, sifat koligatif larutan ini meliputi 4 sifat, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Berikutnya, untuk memahami sifat-sifat koligatif larutan, kita harus memahami beberapa konsep konsentrasi larutan seperti molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, materi tentang ketiga konsentrasi larutan ini dapat teman-teman pelajari di video konsentrasi larutan atau klik link yang ada di description box video ini. Nah, sekarang mari kita bahas sifat koligatif yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Untuk memahami konsep penurunan tekanan uap, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada saat kita memasak air dalam wadah tertutup, terjadi perubahan wujud air dari fasa cair menjadi gas dengan reaksi H2O liquid menjadi H2O gas. Nah, karena proses pemanasan terjadi dalam wadah tertutup, maka uap air yang terbentuk tidak dapat keluar dari sistem sehingga mengembun atau kembali menjadi air berfasa cair dengan reaksi H2O gas menjadi H2O liquid. Nah, kedua proses ini terjadi bersamaan hingga tercapai reaksi kesetimbangan atau reaksi dua arah antara H2O liquid menjadi H2O gas. Nah, tekanan uap yang ditimbulkan pada saat tercapainya kondisi kesetimbangan inilah yang kemudian disebut dengan tekanan uap. Pertanyaannya, bagaimana jika ke dalam air kita masukkan zat terlarut, misalnya gula? Apakah akan berpengaruh terhadap tekanan uap jenuhnya? Nah, penambahan gula ke dalam air akan menghalangi pergerakan molekul-molekul air untuk menguap dan menyebabkan tekanan uap jenuh larutan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap jenuh air atau pelarut murni. Dari ilustrasi ini, dapat kita simpulkan bahwa penambahan zat terlarut dalam suatu larutan akan menurunkan tekanan uapnya, sehingga tekanan uap larutan yang dilambangkan dengan P lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni yang dilambangkan dengan P0.
Berikutnya selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan disebut dengan penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P dan secara matematis dapat dituliskan delta P sama dengan P0 dikurang P. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap penurunan tekanan uap dapat dijelaskan dengan hukum Raoult, di mana tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap pelarut murni. Kemudian, karena fraksi mol sama dengan mol pelarut dibagi mol total, yaitu mol pelarut ditambah mol zat terlarut, maka persamaan ini dapat kita turunkan menjadi tekanan uap larutan sama dengan mol pelarut dibagi mol total, yaitu mol zat terlarut ditambah mol pelarut dikali tekanan uap pelarut murni. Nah, selanjutnya, apabila diturunkan ke dalam rumus penurunan tekanan uap, maka akan diperoleh persamaan penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali fraksi mol zat terlarut. Kemudian karena fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi mol total, maka persamaan ini dapat kita turunkan menjadi penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali mol zat terlarut dibagi mol total, yaitu mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Nah, persamaan ini berlaku untuk larutan non-elektrolit seperti larutan gula dan larutan urea. Lalu, bagaimana dengan larutan elektrolit? Pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit di kelas 10, kita sudah mempelajari perbedaan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Untuk mengingat kembali materi tersebut, teman-teman dapat klik link yang ada di description box video ini. Nah, kita lanjutkan kembali. Diingat bahwa zat elektrolit kuat seperti NaCl memiliki derajat ionisasi 1, yang artinya dapat terurai sempurna dalam air menjadi ion-ionnya. Kemudian, untuk zat elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1, yang artinya dapat terion sebagian dalam air. Sedangkan untuk zat non-elektrolit memiliki derajat ionisasi 0, yang artinya tidak dapat terion dalam air. Nah, berdasarkan hal ini, terlihat bahwa semakin elektrolit suatu zat terlarut, maka akan semakin banyak partikel zat terlarut yang akan menghalangi air untuk menguap, sehingga tekanan uap larutannya akan semakin rendah. Maka, jika kita urutkan besarnya tekanan uap air atau pelarut murni dengan ketiga larutan ini, pada konsentrasi yang sama, urutan dari tekanan uap yang paling tinggi adalah pelarut murni, larutan non-elektrolit, larutan elektrolit lemah, dan larutan elektrolit kuat. Selanjutnya, untuk menghitung penurunan tekanan uap larutan elektrolit, kita harus melibatkan faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I, di mana faktor Van Hoff sama dengan 1 ditambah alfa dikali N-1. Dengan N adalah jumlah ion yang dihasilkan dan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, faktor Van Hoff ini kita kalikan dengan mol zat terlarutnya, sehingga persamaan tekanan uap untuk larutan elektrolit adalah tekanan uap larutan sama dengan mol pelarut dibagi mol total, yaitu mol zat terlarut yang dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya ditambah mol pelarut, kemudian dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Selanjutnya, persamaan untuk penurunan tekanan uapnya adalah penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali mol zat terlarut dikali faktor Van Hoff-nya dibagi dengan mol total, yaitu mol zat terlarut dikali faktor Van Hoff-nya ditambah dengan mol pelarut. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke contoh-contoh soal.
Soal yang pertama, di antara kelima larutan di bawah ini, yang tekanan uapnya paling rendah adalah larutan. Nah, diingat kembali bahwa dengan konsentrasi yang sama, urutan dari yang tekanan uap paling tinggi adalah pelarut murni, larutan non-elektrolit, larutan elektrolit lemah, dan larutan elektrolit kuat. Kemudian, yang harus teman-teman perhatikan adalah untuk larutan yang sejenis dengan konsentrasi yang sama, semakin banyak jumlah ion yang dihasilkan, maka tekanan uapnya semakin rendah. Nah, sekarang mari kita perhatikan opsi jawabannya satu per satu. Untuk Na2CO3 merupakan zat elektrolit lemah yang jika terion akan menghasilkan 3 ion. Kemudian, CH3COOH juga merupakan zat elektrolit lemah yang apabila terion akan menghasilkan 2 ion. Lalu yang C6H12O6 adalah gula yang merupakan zat non-elektrolit. Selanjutnya MgNO32 merupakan elektrolit kuat yang jika terion akan menghasilkan 3 ion. Dan CuSO4 merupakan zat elektrolit kuat yang jika terion akan menghasilkan 2 ion. Maka, jika kita urutkan dari larutan dengan tekanan uap yang paling tinggi, pertama C6H12O6, kedua CH3COOH, ketiga Na2CO3, keempat CuSO4, dan yang paling rendah adalah MgNO32. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi D. Soal yang kedua, hitunglah penurunan tekanan uap larutan yang dibuat dari pelarutan 9,5 gram tiourea ke dalam 90 gram air jika diketahui tekanan uap air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Nah, untuk soal ini, pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah tiourea yang merupakan zat non-elektrolit. Sehingga persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung penurunan tekanan uap larutannya adalah penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol total, yaitu mol pelarut ditambah dengan mol zat terlarutnya. Sekarang, kita hitung dulu mol untuk tiourea dan airnya. Diingat bahwa rumus mol adalah massa dibagi massa molekul relatif atau MR, dan di soal sudah diberikan data massa serta massa molekul relatif atau MR untuk tiourea maupun air. Maka untuk tiourea, molnya adalah 9,5 gram dibagi 76 gram per mol. Hasilnya adalah 0,125 mol. Kemudian untuk air, molnya adalah 90 gram dibagi 18 gram per mol. Hasilnya adalah 5 mol. Berikutnya di soal diketahui tekanan uap air yang dilambangkan dengan P0 adalah 23,76 mm Hg. Nah, kita substitusikan ke rumus penurunan tekanan uap, sehingga penurunan tekanan uap atau delta P sama dengan 23,76 mm Hg dikali 0,125 mol dibagi 0,125 mol ditambah 5 mol sama dengan 23,76 mm Hg dikali 0,125 mol dibagi 5,125 mol sama dengan 23,76 mm Hg dikali 0,024. Hasilnya adalah 0,57 mm Hg. Soal yang ketiga, hitunglah tekanan uap larutan yang dibuat dengan mencampurkan 4 gram NaOH dalam 100 gram air jika diketahui tekanan uap air adalah 20 mm Hg. Nah, untuk soal ini pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah NaOH yang merupakan zat elektrolit kuat. Sehingga tekanan uap larutannya kita tentukan dengan persamaan tekanan uap larutan atau P sama dengan mol pelarut
dibagi mol pelarut ditambah mol zat terlarut dikali faktor Van Hoff-nya dikali dengan tekanan uap pelarut murni. Nah, kita hitung dulu mol NaOH dan mol airnya. Di soal sudah diketahui data massa dan massa molekul relatif atau MR dari air dan NaOH. Maka untuk NaOH atau zat terlarutnya, molnya adalah 4 gram dibagi 40 gram per mol. Hasilnya adalah 0,1 mol. Kemudian untuk air atau pelarutnya, molnya adalah 100 gram dibagi 18 gram per mol. Hasilnya adalah 5,56 mol. Berikutnya diingat kembali bahwa untuk zat elektrolit kuat, faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah ionnya. Dalam hal ini, NaOH dalam air terion menjadi 1 ion Na+ dan 1 ion OH-, sehingga faktor Van Hoff-nya adalah 2. Nah, di soal sudah diberikan data tekanan uap air atau P0-nya. Langsung saja kita substitusikan semua data yang ada. Maka tekanan uap larutannya sama dengan 5,56 mol dibagi 5,56 mol ditambah 0,1 mol dikali 2, kemudian dikali dengan 20 mm Hg. Sama dengan 5,56 mol dibagi 5,56 mol ditambah 0,2 mol dikali 20 mm Hg. Sama dengan 5,56 mol dibagi 5,76 mol dikali 20 mm Hg, sama dengan 0,97 dikali 20 mm Hg. Hasilnya adalah 19,4 mm Hg. Sekian dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.